Assalamualaikum anak-anak, kita kembali lagi ke channel Prakarya Kewirausahaan milik Bu Lisa. Di sini Bu Lisa akan bahas tentang HPP, harga pokok penjualan. Di sini pengertian HPP merupakan jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Di sini Bu Lisa contohkan, misalkan HPP itu yaitu biaya tenaga kerja, terus kemudian biaya bahan, terus kemudian biaya overhead. Di sini biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produk tidak bisa dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Jadi sebelum kita menuju ke BEP, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Kembali lagi di sini, perusahaan harus mampu menentukan harga pokok penjualan untuk setiap barang yang dijual untuk memperhitungkan keuntungan. Jadi HPP ini diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan target pasar yang dituju oleh penjual dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam penentuan HPP, meskipun bisa dibilang ini adalah merupakan hal yang sederhana, yang jika salah penentuannya, maka perusahaan bisa mengalami kerugian. Jadi, biasanya nilai HPP juga digunakan sebagai penentu dan patokan berapa laba yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. HPP akan memberitahu perusahaan berapa banyak keuntungan yang bisa didapat dan kemudian akan digunakan perusahaan untuk biaya operasional. Di sini, pentingnya menghitung harga pokok penjualan HPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan akhir barang dagang. Di sini, persediaan akhir barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansi. Di sini, selain persediaan akhir barang dagang, ada juga pembelian bersih, di mana pembelian bersih dalam HPP merupakan keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit di sini ya. Selain itu, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian yang sedang terjadi. Di sini harga pokok penjualan memiliki rumus untuk menghitung nilainya. Di antaranya rumus HPP, pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi juga dengan persediaan akhir. Berikut adalah cara untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Di antaranya yaitu dengan menghitung penjualan bersih. Di sini penjualan bersih salah satu unsur pendapatan perusahaan. Ada beberapa unsur yang ada pada penjualan bersih seperti retur pembelian, terus kemudian pembelian kotor, terus kemudian pengurangan harga. Di sini ongkos angkut tidak termasuk karena termasuk biaya umum. Nilai penjualan bersih didapat dari nilai penjualan dikurangi nilai retur penjualan yang sudah dijumlahkan dengan potongan penjualan. Di sini rumus menghitung penjualan bersih diantaranya bisa kamu lihat yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan.
di sini menghitung pembelian bersih. Unsur-unsurnya yang termasuk di dalam pembelian bersih diantaranya yang pertama yaitu pembelian kotor. Terus yang kedua pengurangan harga, terus kemudian retur pembelian, terus kemudian potongan dari pembelian. Di sini nilai pembelian bersih didapat dari menjumlahkan pembelian dengan ongkos angkut pembelian kemudian dikurangi dari jumlah dari retur pembelian dengan potongan pembelian. Di sini rumus menghitung pembelian bersih diantaranya pembelian bersih sama dengan dalam kurung pembelian plus ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Di sini seperti kamu lihat ada rumus menghitung persediaan barang, yaitu persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Di sini cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus perhitungan harga pokok penjualan HPP sama dengan persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Jadi, hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung harga pokok penjualan adalah sebagai berikut. Di antaranya yaitu untuk menghitung HPP ini Anda harus teliti dan tepat karena berhubungan dengan harga barang yang akan dijual kepada pasar. Di sini, harga pokok penjualan atau HPP adalah patokan dalam menentukan harga jual suatu produk. Jika harga terlalu turun, maka perusahaan bisa mengalami kerugian. Karena itu, perhitungan harus dilakukan dengan tepat dan akurat. Tetapi, harga juga tidak bisa terlalu mahal karena bisa tidak sesuai dengan target pasar dan perusahaan akan mengalami gagal memasarkan produknya. Di sini cara menghitung HPP bagi perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Untuk perusahaan manufaktur, perhitungannya sedikit berbeda dengan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur memiliki perhitungan HPP yang sedikit rumit dan melalui beberapa tahapan agar hasilnya akurat dan tepat. Berikut ini merupakan tahapan menghitung harga pokok penjualan perusahaan manufaktur, yaitu dengan cara menghitung bahan baku yang digunakan. Kenapa bahan baku yang diperhitungkan itu harus disebutkan? Karena bahan baku untuk proses produksi atau pembuatan produk tertentu, nilai bahan baku yang digunakan didapat dari menjumlahkan persediaan bahan baku awal dengan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Di sini kamu lihat rumus perhitungan bahan baku yang digunakan, yaitu bahan baku yang digunakan sama dengan persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku dikurangi persediaan bahan baku akhir. Menghitung biaya produksi. Bisa juga didapat dari menghitung biaya produksi. Di sini total biaya produksi dapat didapat dengan cara menjumlahkan bahan baku yang digunakan dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi. Di antaranya rumus untuk menghitung biaya produksi yaitu total biaya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Menghitung harga pokok produksi. Di sini harga pokok produksi didapat dengan cara menjumlahkan total biaya produksi dengan persediaan barang dalam proses produksi awal dikurangi dengan persediaan barang dalam proses produksi akhir. Di sini rumus untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP adalah rumus
harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses produksi awal dikurangi persediaan barang dalam proses produksi akhir. Di sini, dalam menghitung harga pokok penjualan, nilai dari HPP ini bisa didapat dari harga pokok produksi dijumlahkan dengan persediaan barang awal lalu dikurangi dengan persediaan barang akhir. Di sini rumus yang digunakan untuk menghitung HPP perusahaan manufaktur yaitu rumus HPP sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Jadi kesimpulan terkait penjelasan tentang HPP adalah sebagai berikut. Perhitungan harga pokok penjualan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur memang sedikit berbeda. Namun bisa dibilang kalau perhitungan HPP ini adalah sama pentingnya bagi kedua perusahaan, baik perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Setiap detail HPP ini harus dihitung dengan tepat dan akurat agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, kita juga harus menggunakan software seperti halnya jurnal yang akan mempermudah kita dalam mengelola arus transaksi dan juga informasi akuntansi bisnis kita. Selain HPP, kita juga mengenal tentang BEP. Apa itu BEP? BEP adalah break even point, di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Di sini total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Jadi break even point analysis di sini merupakan dasar dari seluruh metode break even yang fungsinya untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Selain HPP, BEP juga sangat penting bagi sebuah perusahaan. Selain itu, break even point juga sering digunakan oleh para pelaku saham. Di sini kalkulasi saham yang dibuat dengan menggunakan metode BEP saat seseorang melakukan kegiatan jual beli saham dapat menganalisa kapan saat yang tepat untuk membeli dan kapan harus menjualnya. Di sini dasar yang digunakan dalam BEP adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume. Sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan. Sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Sedangkan yang kelima, dasar yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap.
Bu Lisa lanjutkan tentang break even analysis. Di sini ada 3 manfaat yang menjadi dasar break even analysis, yaitu yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua, dengan memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Bu Lisa lanjutkan, ada empat konsep penggunaan break even analysis yang harus kita ketahui. Di antaranya yaitu fixed cost, biaya tetap, artinya biaya tetap atau tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Di sini 4 konsep yang kedua yaitu variable cost atau biaya variabel, artinya biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Analisis yang ketiga yaitu penghasilan atau revenue, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Yang keempat, laba atau profit. Di sini merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Di sini BEP sering digunakan untuk menemukan persamaan di mana biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang sesuai dengan pendapatan yang didapat dalam satu periode. Adapun rumus BEP yang dapat Anda gunakan diantaranya yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Jadi di sini BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Apabila kita ingin mengetahui BEP dalam rupiah, maka dari formulasi rumus BEP dalam unit dikalikan dengan harga. Harga itu biasa simbolnya yaitu P, sehingga BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Bu Lisa lanjutkan lagi. Margin kontribusi dapat mengetahui beberapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Di sini cara menghitung hampir sama dengan break even point, yaitu margin kontribusi dibagi total sales dikurangi biaya variabel. Nah, di sini dengan menggunakan margin kontribusi sebuah perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga produk yang akan dijual. Itu tadi penjelasan tentang HPP, harga pokok penjualan, dan juga BEP, break even point. Bu Lisa akhiri cukup sekian, dilanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.